Kita masuk ke bagian berikutnya dari memahami spesies kita. Kita akan belajar tentang hewan herbivora. Nah, hewan herbivora ini ya hewan pemakan tanaman atau pemakan tumbuh-tumbuhan atau pemakan sayur gitu ya. Karena ya katanya herb itu kan herbal atau ya rempah-rempah gitu. Nah, contoh binatang ini apa? Contoh binatang ini ya ada kuda, baru ada sapi, lalu ada domba, ada gajah gitu. Dan ini ya disebut hewan ternak karena hidup berdampingan dengan manusia dan manusia nggak perlu takut dengan pemakan herbal, pemakan tumbuh-tumbuhan ini karena ya manusia nggak akan gigit gitu ya karena mereka nggak akan suka sama daging manusia karena ya nggak bisa dikunyah juga gitu. Nah, jenis ini seperti yang saya sebutkan tadi beberapa contohnya. Kita bisa lihat di sini ya untuk tekstur mulutnya gitu ya, giginya gitu. Ini ada seperti ini. Nah, lalu di depannya itu kayak ada gigi seri gitu ya. Lalu nanti di belakang terus ada kayak rahang. Terus di belakangnya itu ada lagi giginya itu gigi seri gitu. Jadi untuk ya mengunyah makanan yang berbentuk sayur-sayuran tadi gitu. Nah, kalau misalnya kayak karnivor, nih ini giginya itu gigi taring dan rata-rata hampir di dalam yang kecil-kecil juga itu giginya bentuknya taring. Gigi serinya itu sangat kecil dan taring ini untuk mengoyak makanan ya, mengoyak daging. Lalu kalau omnivora ini, nah ini gigi taringnya ada gitu ya. Nah, sekarang yang herbivora kita ngelihat ya, gigi taringnya itu ya sedikit jumlahnya dan mungkin ya kecil. Kalau di sini ya gigi gerahamnya yang lebih banyak ada 24, lalu gigi taringnya ada 8 gitu. Lalu sisanya itu ya gigi seri untuk makannya sayur-sayuran yang masuk gitu. Nah, lalu kita lihat ini mulutnya. Ini kayaknya anatomi kuda ya. Baru ada esofagusnya, ada retikulum, lalu omasum, abomasum, lalu ada rumen, small intestine gitu ya. Nah, baru small intestine, baru cecumnya, lalu setelah cecum ya kolon, setelah kolon baru ya ada ya usus besar dulu, usus kecil yang besar, lalu bagian kolonnya gitu. Nah, ini kuda atau sapi nih. Ya, peserta bisa melihat lah ya. Nah, di sini kita belajar dari fisiologisnya ini kalau kuda itu lidahnya itu agak kasar gitu. Sedangkan ya omnivor itu ya lidahnya agak kasar. Kalau karnivor kelenjar ludahnya sedikit, lalu lidahnya licin dan pendek gitu ya, licin dan pendek. Nah, sedangkan kalau omnivor ini lidahnya agak kasar, herbivor juga lidahnya agak kasar gitu. Nah, lalu ludahnya aktif, artinya kelenjar ludah yang dihasilkan itu banyak gitu karena apa? Dia pemakan sayur-sayuran atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu perutnya itu berkotak. Nah, kalau tadi omnivor dia berkantong gitu, ususnya yang berkantongnya untuk tempat makan sayuran gitu. Sedangkan yang herbivore itu dari perutnya itu dia udah berkantong, ini rumen, ini bagian dari abdomen ya, retikulum, omasum, abomasum. Nah, lalu dia berkantong, lalu saling sambung menyambung gitu, jadi nggak terpisah-pisah. Lalu kompleks bentuknya, bentuk perutnya itu kompleks. Nah, di sini asam lambungnya sedikit gitu, asam lambung di bagian perutnya ini sedikit karena yang masuk itu ya itu sayur-sayuran, tanaman, dan kita tahu bahwa tanaman dan sayuran itu sifatnya itu alkali atau basa gitu. Jadi asam lambung yang diproses pun sedikit gitu. Lalu usus kecilnya panjang dan berkantong. Usus kecil itu ini small intestine-nya itu panjang lalu kayak berkantong gitu ya, panjang sampai ke large intestine, dari small ke large. Jadi ususnya panjang lalu berkantong. Lalu hatinya mirip manusia. Nah, livernya mirip manusia dan livernya mirip manusia. Lalu ukurannya juga ya lebih besar ya dari manusia gitu. Lalu kolonnya panjang dan berrongga. Nah, atau berkantong gitu.
kolonnya panjang dan berongga atau berkantong. Jadi kita bisa lihat kolon dari herbivora ini dia berkantong sama seperti lambungnya tadi ya, sama seperti usus kecilnya. Usus kecilnya berkantong, lalu usus besarnya juga berkantong dan panjang. Nah, kantongnya ini untuk apa? Ini untuk menyerap penyerapan lanjutan dari GI tract. Jadi dari usus kecil, dari perut diolah, perutnya kan berkotak-kotak gitu ya. Lalu ke usus kecil yang panjang dan berkantong diolah, lalu diserap oleh usus besar yang panjang dan berkantong tadi. Jadi ini kayak penyerapan lanjutan satu kesatuan gitu. Dan makanya pencernaannya prosesnya jadi lebih panjang gitu. Lalu GI tract-nya ini itu panjangnya 30 kali dari tulang belakangnya itu gitu, spine-nya itu. Jadi kita melihat dari karnivor ke herbivor yang punya GI tract lebih panjang itu ya herbivor. Jadi mengalami eskalasi gitu ya, herbivor tulang panjangnya itu 30 kali dari tulang GI tract-nya itu panjangnya 30 kali dari tulang belakangnya dia. Lalu kulitnya itu berpori. Kulitnya berpori dan ini dan rambut menutupi seluruh tubuh gitu. Rambutnya menutupi seluruh tubuh dan memiliki banyak kelenjar keringat pada kulit karena ya pori-porinya ada, lalu ya di situ tempat keluar kelenjar keringatnya banyak gitu ya. Jadi ada kulit menutupi seluruh tubuh kayak kuda gitu ya. Lalu kelenjar keringatnya banyak. Kalau misalnya saudara peserta pernah melihat kerbau ya kelihatan tuh pori-porinya gitu. Saya pernah soalnya ya. Atau sapi itu kelihatan pori-porinya. Nah itu dan itu tempat keluarnya kelenjar keringat pada kulit. Dan jumlah giginya itu 32, 24 geraham gigi kayak gigi serinya itu gigi gerahamnya, lalu 8 gigi taring. Nah, lalu ginjalnya bersifat alkali. Beda ya dengan karnivor sama omnivor tadi yang ginjalnya itu bersifat asam karena urinnya itu bersifat asam. Sedangkan herbivor tidak demikian, ginjalnya bersifat alkali. Kenapa? Yang dimakan itu adalah yang bersifat alkali juga, rumput, sayur, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan itu semuanya alkali. Lalu makanya yang dihasilkan juga bersifat alkali gitu. Yang masuk alkali, yang keluar alkali. Yang masuk asid, yang keluar asid. Jadi itu udah hukum alam gitu ya. Itu udah hukum yang Tuhan ciptakan gitu. Ini herbivora.